Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurdin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJC Kota Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 058239324. Video ini murni saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Tahsin Al-Quran di Prodi saya Pendidikan Agama Islam, dengan tugas membacakan surat Al-Muddathir ayat 1-10 sekaligus mendemonstrasikan hukum bacaan tarqiq yang ada di dalamnya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendemonstrasikan hukum bacaan tarqiq yang ada di Quran surat Al-Muddathir ayat 1-10. Namun sebelum itu, mari kita bahas bersama secara lebih dalam terkait hukum bacaan tarqiq sebagaimana video saya sebelumnya yang telah menjelaskan hukum bacaan tafkhim. Jadi yang kedua dari pembagian hukum bacaan adalah tarqiq atau muraqqaqah. Jadi kata tarqiq secara etimologi memiliki makna at-tanhif yang berarti menguruskan atau menipiskan. Sedangkan tarqiq secara terminologi adalah suara tipis yang terjadi saat pengucapan huruf sehingga mulut tidak menjadi penuh dengan gaungnya. Rok dibaca tarqiq terdapat pada 4 keadaan, yaitu yang pertama ketika rok kasroh atau kasroh tanwin, yang kedua ketika rok sukun sebelumnya kasroh, kemudian yang ketiga ketika ada rok sukun sebelumnya kasroh, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu rok sukun sebelumnya ya sukun. Lalu apakah ada contoh bacaan tarqiq di Quran surat Al-Muddathir yang saya baca tadi? Sesuai dengan keadaan tersebut, ternyata ada. Yang pertama ketika rok berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Ini berada pada lafadz 'alal kafirina, tepatnya di awal ayat ke-10. Di situ terdapat rok berharokat kasroh sehingga wajib kita baca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Yang kedua ketika rok sukun sebelumnya kasroh. Contoh ini banyak kita temui di akhir ayat surat Al-Muddathir karena terjadi wakaf, yaitu pada lafadz Al-Muddathir ayat 1 fa'anzir, ayat 2 fakabbir, ayat ketiga fatahhir, ayat keempat tastakthir, ayat ke-6 dan lafadz fasbir di ayat ke-7. Sehingga lafadz-lafadz tersebut wajib kita baca tipis atau tarqiq, tidak boleh kita baca tebal. Yang ketiga, rok sukun sebelumnya kasroh. Berhubung di ayat yang saya baca tadi tidak mendapati contoh ini, maka saya menggantinya di contoh lain, tepatnya di potongan Quran surat Saba ayat 12 yang berbunyi wali Sulaimanar riha ghuduwuha syahru warwahuha syahr ba'salna lahu ainal qitr. Pada lafadz ainal qitr di situ terdapat rok sukun sebab wakaf, sebelumnya sukun dan sebelumnya kasroh, maka wajib kita baca tipis atau tarqiq sehingga kita tidak boleh membacanya tebal. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah ketika ada rok sukun sebelumnya ya sukun. Hal ini kita bisa dapati pada lafadz yaumun asir di akhir ayat ke-9 dan lafadz ghairu yasir di akhir ayat ke-10 dari Quran surat Al-Muddathir. Di situ terdapat rok sukun sebab wakaf dan sebelumnya ya sukun, maka wajib kita baca tarqiq atau tipis sehingga kita tidak boleh membaca tebal. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun keterangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.